What's up the Chels? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? I hope all of you doing well today. Jumpa lagi di episode ke-153. Kemarin kita sudah membahas review match antara Crystal Palace versus Chelsea. So buat teman-teman yang ketinggalan langsung dapat klik link di atas. Oke, di episode ke-153 kali ini kita akan membahas beragam informasi seputar Chelsea termasuk rumor transfer. Namun, seperti biasa sebelum lanjut menonton, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan juga buat yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat juga mengklik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started. Ya, dikutip dari Matlow, West Ham tertarik pada Chelsea midfielder Dewsbury Hall dan Carney Chukwuemeka. Ya, kalau menurut CBC ya, memang posisi di attacking midfielder ini sudah penuh. Baik itu posisinya si Carney Chukwuemeka maupun posisi si Dewsbury Hall. Karena seperti yang berulang kali CBC bilang ya, bahwa Chelsea saat ini mempunyai attacking midfielder ada sekitar 5 ya. Palmer, kemudian Nkunku, terus ada juga Joe Felix, dan yang dua tadi, Dewsbury Hall dan juga Carney Chukwuemeka. Karena CBC lihat meskipun Dewsbury Hall ini dipaksakan untuk bermain di box to box, tapi memang posisi dia, natural dia itu tidak di box to box atau posisi nomor 8 yang biasa diisi oleh Enzo ya. Beberapa kali dia gagal di dalam adu fisik dan juga gagal melakukan intercept dibanding dengan Enzo Fernandez. Meskipun postur tubuhnya itu ya 11-12 dengan Enzo Fernandez. Tapi memang profile playernya dia ini tidak di situ teman-teman ya. Terus kemudian Carney Chukwuemeka, ya setelah kita tahu dia cedera yang cukup panjang di musim lalu, setelah performa impresifnya di awal-awal musim, namun impact dari cedera ini, maka dia ini tidak diturunkan ya teman-teman. Sampai dia pun sembuh, itu juga sudah ada para pelapis di posisi attacking midfielder ini. Sehingga posisi dia untuk dapat kembali ke first line up itu agak sulit. Bahkan di Conference League di tim B pun ya dia ini terbusur dari Joe Felix dan juga Kernan Dewsbury Hall ya. That's why CBC rasa memang baik Kernan Dewsbury Hall maupun Carney Chukwuemeka itu mungkin masanya sudah berakhir ya di Chelsea ya. Mau gimana lagi? Karena kita sudah punya Palmer, kita sudah punya Nkunku, kita sudah punya Felix ya. What always kalau misalnya kita itu tetap mempertahankan mereka berdua ya teman-teman. Oke, kita ngomong-ngomong mengenai eh, midfielder yang lain yaitu Cesar Caceres. Dikutip dari Di Marzio, Torino telah menawarkan 12 juta euro untuk Cesar Caceres dan Chelsea meminta 20 juta euro untuk pemain tengah tersebut. Next, dikutip dari Patty, Caceres telah mengatakan yes kepada Torino dan berharap menjalani medical minggu depan saat kesepakatan tercapai. Torino mendorong untuk 9 juta pound sterling plus add-ons. Chelsea menginginkan 12 juta pound sterling plus add-ons plus future sales or buyback. Salah satunya dari itu. Hari Rabu idealnya kesepakatan akan terjadi. Mereka juga mau veto dari Everton. Ya, memang kalau kita bisa lihat posisi midfielder kita ini sudah sangat penuh ya teman-teman. Termasuk posisinya KCD yang dia itu diturunkan sebagai kemarin saat di Conference League itu dia ataupun di Carabao Cup berperan sebagai defensive midfielder. Ya, tapi balik lagi posisinya dia ini kita tahu ada Lavia, ada Caicedo di situ. Jadi benar-benar terjepit. Meskipun kita tahu kualitas dari Caicedo ini ya cukup bagus di usianya yang 21 tahun ya. That's why Chelsea melihat mereka ini ada potensi bahwa Caicedo ini akan dapat terus berkembang dan menjadi pemain hebat. Makanya ditulis buyback clause ya ataupun future sales ya, penjualan ke depannya dapat profit nanti Chelsea ke klub yang berikutnya. Ya, CBC berharap
KCD dapat menemukan jalannya dan juga tentu saja tidak menutup kemungkinan KCD ini dapat saja kembali dengan buyback clause ya, yang coba nanti ditawarkan oleh Chelsea. Kita akan lihat kalau menurut CBC bila Lavia ini rentan cedera, ya kenapa kita daripada membeli pemain lagi, kita tidak memanfaatkan talenta-talenta yang sudah ada yaitu Cesar KCD salah satunya yang juga dapat berperan sebagai box to box. Bahkan attacking midfielder itu posisi natural dia ya. Jadi kita akan lihat ke depannya ya. Next, dikutip dari Patty, Chelsea Board Directors juga mempertimbangkan untuk membawa kembali Chalobah. Tapi mereka percaya pemain tidak akan mau menjadi pemain backup lagi saat dia mendapatkan menit bermain yang sangat cukup di Palace. Maresca berkeinginan untuk membawa center back yang tidak mudah cedera. Next, dikutip dari Bobby Fitson, tidak ada kesempatan untuk Chelsea memanggil Trevor Chalobah atau Alfie Gilchrist dari peminjaman mereka di Crystal Palace dan Sheffield United. Basri Humphrey saat yang bersamaan akan menjadi pemain permanen untuk Burnley, obligasi untuk beli di musim panas. Jadi tidak ada pemanggilan untuk dia juga. Ya, jadi kita tahu kualitas dari Trevor Chalobah ya itu much much better than Axel Disasi dan juga Tosin ya, it's obvious ya, jelas-jelas. Dan dari pengamatan dari CBC, sayang sekali, misalkan memang kita tidak dapat merecall pemain ini ya. Karena kita saat ini, teman-teman, diakui atau tidak, sejak Wesley Fofana itu cedera, disusul oleh Benoit Badiashile, sehingga pemain belakang kita yang mengisi posisi center back itu hanya tersedia yang biasanya diturunkan sebagai regular starter hanya Levi Cowell dan juga Marc Cucurella bila Levi Cowell di central center back sehingga Cucurella ini mengisi di left center back ya teman-teman. Nah di posisi right center back ini yang kosong karena si Reece James sendiri itu kan sudah cedera ya hamstring cukup lama dan kemungkinan dia akan kembali tapi kita tahu namanya Reece James ya bisa saja dia dapat kembali cedera ya. Sehingga bila kita tetap mengandalkan Malo Gusto ataupun Disasi dan Tosin ya, tim ini nggak akan kemana-mana guys. That's why CBC berharap apabila kita bisa mencari pasal menemukan celah ya dari board manajemen ini untuk memanggil kembali Trevor Chalobah, ya dilakukanlah daripada kita harus mengeluarkan uang lagi untuk mengisi right center back yang kita tidak tahu apakah dia dapat cepat beradaptasi bermain di Liga Inggris yang cukup keras ini ya teman-teman. So, apakah ada pemain belakang solusi terkait hal ini? Dan CBC dengar dari Ben Jacobs ini punya update-nya. Dan apakah ini jadi solusinya? Oke, dikutip dari Ben Jacobs, Osman Diomane masih dalam Chelsea radar. Ya, pemain dari Sporting ya, berasal dari Pantai Gading ini nampaknya akan menjadi ya solusi buat Enzo Maresca untuk menambal di sisi central back. Tapi pertanyaannya, apakah ini jawabannya atas ringkihnya para pemain back kita? Dan apakah dia ini akan menjadi solusi setelah Arujo yang kita gadang-gadang kemarin itu ternyata dia memperpanjang kontrak dengan Benfica. Ya, kita tidak tahu, tapi CBC sangat berharap sekali Enzo Maresca mendapatkan suntikan tenaga baru di right center back. Yang dimana berkali-kali CBC bilang kita butuh pemain di right center back ini. Dan Malo Gusto itu tidak berposisi dengan postur profile playernya, dia tidak berprofesi sebagai right center back. Dia lebih ke right back dan inverted right back yang berperan sebagai defensive midfielder juga. Jadi kita akan tunggu karena bulan Januari ini masih akan panjang sampai di akhir
tanggal 31. Jadi apakah Enzo Maresca dan Chelsea dapat menemukan orang yang tepat untuk dapat turun menjadi center back, menjadi pengganti dari Axel Disasi dan juga Tosin ya, yang penampilannya mereka berdua ini sangat-sangat memprihatinkan. Padahal kita tahu Disasi sudah 2,5 tahun di Chelsea, Tosin juga sebelumnya sebagai pemain di Fulham ya. Jadi tapi penampilan mereka berdua ini sangat di bawah standarnya. Oke, next dikutip dari L'Equipe, medical staff Chelsea dan beberapa sumber dari dalam telah menyarankan Fofana untuk menjalani operasi di mana akan absen setidak-tidaknya 3 bulan. Bagaimanapun juga Fofana telah mengatakan tidak dan menolaknya. Next, dikutip dari Fabrizio Romano, Wesley Fofana percaya diri untuk kembali bermain dari cedera dia. Sebagaimana dilaporkan L'Equipe, pemain belakang Chelsea berharap akan kembali sekitar pertengahan atau akhir bulan Maret dalam membantu tim di bulan-bulan akhir pada musim ini. Ya, kita berharap saja Wesley Fofana ini dapat kembali di bulan Maret ya, secepat-cepatnya. Karena kita memang sejak ditinggalkan Wesley Fofana yang tadi CBC bilang, benar-benar kita hancur-hancuran di lini belakang ya. Dan tadi yang CBC singgung di awal, tentu kita tetap berharap ada right center back untuk mengisi posisinya si Wesley Fofana ini. Oke, kita harapkan dapat segera selesai atas cedera dari Wesley Fofana ini. Dan sayang sekali, jauh sekali ya, baru Maret. Udah deket-deket penutupan musim baru dia dapat tersedia kembali. Aduh, so kemungkinan Reece James ya yang kita andalkan. Dan semoga saja, please, Reece James jangan cedera lagi ya. Kalau cedera lagi, benar-benar it's over guys untuk Reece James. Karena kita tahu sudah 2 kali dia berada di bench, tapi tidak diturunkan. Jadi, apakah di pertandingan Morecambe di FA Cup itu dia dapat turun? Kita akan lihat. Oke, next. Dari hasil pertandingan antara Chelsea versus Crystal Palace kemarin, nampaknya Enzo Maresca ini sudah mulai terbuka matanya ya teman-teman. Terkait Josh Achempong. Kutip dari Fabrizio Romano, Enzo Maresca berkata, Josh Achempong adalah pemain terbaik kami pada hari ini. Pada penampilan perdana di Premier League. Achempong 18 tahun dan Colwill 21 tahun adalah center back partner termuda di Premier League. Sebagaimana Chelsea terus bekerja untuk proyek jangka panjang mereka. Yes, setidaknya kita sudah menemukan solusi sementara untuk mengisi right center back dan doa dari CBC dan juga teman-teman tentunya itu terkabul untuk Enzo Maresca mempercayakan si Achempong ini mengisi right center back di atas Tosin dan juga Axel Disasi. Ya semoga saja penampilan Achempong yang kemarin menjadi pemain terbaik buat Chelsea ini dapat terus berlanjut teman-teman ya. Karena kita saat ini benar-benar kekurangan pemain right center back ya. Dan juga kita berharap Reece James itu dapat kembali pulih sehingga dapat menggantikan Malo Gusto yang kita tahu posisi dia ini dapat diisi oleh Reece James dan penampilan dari si Malo Gusto ini akhir-akhir ini tidak begitu baik ya. Oke, next dikutip dari El Nacional, PSG telah mempersiapkan 200 juta euro untuk menawar dan menandatangani Cole Palmer untuk Chelsea. 1 dari 10, seberapa percaya Anda terkait rumor ini? Ya. CBC sudah bilang, jangan 200 juta euro, 200 juta pound sterling. Baru deh. Bisa kita lepas ya, sehingga kita bisa benar-benar beli striker yang mapan, sehingga posisi Cole Palmer dapat diisi oleh Nkunku ataupun Joe Felix. Karena kita punya 2 pemain yang profil bermain di nomor 10.
Ya, kalau 200 juta pound sterling, ya tidak ada masalah ya buat CBC ya. Tapi kalau euro, come on man. Ya, you can do better than that. Ya, kita tahu PSG itu adalah Taipan atau mungkin pemerintah dari Qatar ya yang duitnya itu tidak berseri, Bos. Jadi, misalkan 200 juta euro, cut it off ya. Better kita tanyakan, kita dapat merilis Cole Palmer 200 juta pound sterling ya. Mungkin beberapa dari teman-teman tidak setuju. Tapi that's the reality guys. Ya. Kita tidak tahu apakah ini rumor ini valid atau tidak. Tapi kalaupun terjadi ya jangan 20 juta euro, 20 juta pound sterling sekalian supaya kita dapat membenahi di lini serangan dan juga di lini belakang ya. Karena pemain-pemain kita ini pemain-pemain yang sangat muda tadi disebut 21 tahun Colwill dan juga 18 tahun Josh Achempong yang di center back ya. Bener-bener ya, pemain muda semua. That's why kita ini tidak di title race karena kita tahu profil pemain kita dan pengalaman para pemain kita ini masih kecil ya. Oke, I think that's all di episode ke-153 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.